Devi Rahma 8327, Karimai 26, House Simpati, Sahar Boy 1979, Buyung Irawan 5068, Sakti 90, Heru Mustafa 1010, Haryanto 116, Andika, serta semua penggemar alur cerita Donghua yang selalu stay tapi tidak berkomentar, dimanapun kalian berada. Bang Panjul doakan, agar kita semua selalu diberikan kesehatan, dan dicukupkan rezeki serta dimudahkan segala urusannya. Yang mana pada pembahasan kali ini, Bang Panjul akan kembali mendongengkan pada kalian, spoiler, atau bocoran Donghua Swallowed Star, part ke-214. Dan tak perlu berlama-lama, siapkanlah imajinasi kalian, karena bagaimanapun ini hanyalah sebuah alur cerita spoiler, dari serial Donghua yang belum dirilis. Dan jangan lupa, siapkan juga headset kopi dan cemilan, serta carilah posisi rebahan yang paling nyaman, dan yuk, mari sama-sama kita ngesot sambil sebutin kata kuncinya. 3, 2, 1, gasken. Pada part sebelumnya diceritakan, Luo Feng yang tengah berdiskusi dengan Babata tentang persenjataan Nansen, serta proses pembentukan tubuh klon keduanya, yang dibentuk menggunakan DNA dari klan Mosa, yang saat itu, proses pembentukannya hampir mencapai tahap akhir. Di sisi lain di sebuah negeri antah berantah yang berada di alam semesta, yang dijuluki dengan sebutan negeri Barbaric Universe. Yang jika diartikan dalam bahasa Konoha, negeri ini disebut dengan negeri semesta biadab, tapi, karena sebutannya yang terlalu kasar dan kurang wow, jadi kita sebut negeri barbarian. Dan alasan mengapa negeri ini mendapat julukan seperti itu, karena di dalam negeri itu sendiri terdapat dua ras manusia yang sangat kuat dan menakutkan, yaitu ras Manka dan Huang Sen. Yang dimana kedua ras ini, merupakan ras elit yang menempati posisi 10 ras terkuat di alam semesta. Yang bahkan tanpa pelatihan pun, kekuatan kedua ras ini akan dengan mudah mencapai tingkat Tuan Domain. Namun sayang, karena memiliki kekuatan yang menakutkan, membuat banyak dari pejuang kuat yang mencoba menculik bayi-bayi dari kedua ras ini, dan diambil darahnya untuk memperkuat diri mereka. Dan oleh sebab inilah, karena populasi kedua ras ini yang sangatlah kecil dan sering dijadikan buruan oleh pejuang lain, membuat kaisar dari negara ini membuat peraturan, yang dimana jika ada seseorang yang berani menculik bayi dari kedua ras ini, maka sang kaisar tidak tanggung-tanggung mengutus para pejuang abadi untuk meluluhlantakkan planet dari si penculik. Sedangkan untuk si penculiknya sendiri, akan ditangkap dan menjalani siksaan yang mengerikan daripada kematian, dan hal ini pun sudah pernah terjadi. Yang dimana dalam novel dijelaskan, bahwa sebelumnya pernah ada seorang tuan sektor, yang menculik bayi dari ras ini, dan setelah mengetahui hal itu, sang kaisar pun mengirim sekelompok pejuang abadi untuk menghancurkan seluruh planet yang ditempati oleh tuan sektor tersebut. Sedangkan tuan sektor itu sendiri, ia ditangkap dan disiksa selama jutaan tahun, dan itulah guys, sedikit sinopsis dari dua ras elit di alam semesta. Saat itu, di sebuah planet yang masuk dalam wilayah kekuasaan negara Barbarian Universe, yang diketahui bernama planet Manka, terdapat sebuah kastil dengan penjagaan yang sangat ketat. Di mana untuk penjaga gerbangnya saja, merupakan para pejuang tingkat semesta. Di sisi lain di dalam kastil, tampak dua penguasa sektor yang melangkah sambil tersenyum ke arah seorang pemuda sembari berkata, "Yang mulia, saat ini seleksi internal di negeri semesta Ganwu telah berakhir, dan ada satu peserta jenius mutlak bernama Rongjun, yang telah menguasai hukum asal-muasal ruang angkasa. Yang dimana pencapaiannya akan hukum asal-muasal, telah mencapai titik di mana dia bisa menciptakan bayangan dirinya," ucap salah satu tuan sektor gemuk. Mendengar ucapan itu, spontan pemuda yang berasal dari ras Manka pun berdiri dan memukul meja dengan keras sembari berkata, "Sial, ini akan sangat merepotkan, karena jika seseorang telah berhasil memahami dan membuat kemajuan dalam hukum asal-muasal ruang angkasa, maka kecepatan gerakan dan serangan dari pejuang itu akan sangatlah kuat dan tidak mungkin untuk diblokir," ucap pemuda tersebut, yang merupakan salah satu peserta yang akan mewakili negeri Barbarian Universe dalam kompetisi pertempuran puncak. Di sela itu, si pemuda yang Bang Panjul sendiri belum mengetahui namanya pun berkata, "Tapi dari apa yang kudengar dari ayahku, dalam 100 kompetisi pertempuran jenius yang terakhir kali diadakan, negara semesta Ganwu sama sekali tak menghasilkan pejuang yang layak untuk mengikuti pertempuran puncak. Jadi apakah kalian sudah membuktikan kebenaran tentang informasi ini?"
ucap si pemuda. Mendengar ucapan itu, salah satu tuan sektor pun berkata, "Ya, itu memang benar, namun kali ini, bukan hanya Rongjun seorang yang harus Anda waspadai. Karena selain Rongjun, masih ada satu peserta lain yang bernama Luo Feng. Walaupun dalam duel 3 tahun lalu Rongjun berhasil mengalahkannya, namun kali ini, kekuatan dari peserta ini telah meningkat drastis, dan aku perkirakan, dia akan dapat menduduki peringkat 1000 teratas dalam pertempuran puncak," ucap si tuan sektor. Mendengar ucapan itu, si pemuda yang kita sebut saja Yang Mulia mulai merasa gelisah dan berkata, "Bukankah sebelumnya sudah aku katakan, agar kalian mencari informasi tentang peserta yang menduduki peringkat 10 teratas, dan abaikan para peserta lain? Karena selain 10 peserta ini, yang lain bukanlah tandinganku dan akan dengan mudah aku kalahkan. Adapun peserta yang bernama Luo Feng, aku jamin, dapat mengalahkannya dalam satu gerakan," ucap si pemuda, yang kita sebut saja Yan Miao, yang tidak mengetahui kekuatan asli dari sang MC kita guys. Saat itu, setelah seleksi internal yang dilakukan di 1008 negara telah berakhir, masing-masing pihak dari 1008 negara itu pun, mulai mencari informasi tentang para peserta yang menduduki peringkat pertama hingga 10 teratas yang berasal dari negara lain, terutama yang menempati peringkat 1 dan 2, yang dianggap sebagai ancaman terbesar. Di sisi lain, tepatnya di sebuah aula besar yang berada di negara semesta Ganwu, tampak seorang pria raksasa dengan tubuh yang memancarkan aura penuh tekanan, yang berdiri di dalam ruangan tersebut dengan ekspresi yang tampak marah kepada 3 pejuang abadi, yang saat itu hanya bisa menundukkan kepala, tanpa berkata sepatah kata pun. "Kalian, bukankah aku menugaskan kalian bertiga untuk tinggal dan memilih 100 juta jenius muda, untuk tinggal dan berlatih di dalam wilayah rahasia Ganwu, dengan fasilitas pelatihan terbaik, agar dapat memenangkan kompetisi pertempuran dengan peringkat tertinggi," ucap si pria raksasa, yang merupakan pemimpin dari negara semesta Ganwu lalu kembali berkata, "Tapi kenapa bisa, dari sekian banyak jenius, yang aku anggap layak mendapatkan predikat terbaik adalah Rongjun dan Luo Feng, yang dimana kedua orang ini bukanlah peserta yang berasal dari wilayah rahasia kita? Apakah kalian semua masih berguna dalam melatih para jenius muda?" ucap si pemimpin negara, dengan suara menggelegar layaknya kapak besar yang membelah jiwa. Mendengar ucapan itu, ketiga makhluk abadi yang berada di depannya hanya bisa menunduk, dengan keringat dingin yang mulai mengucur. Di sela itu, sang pemimpin negara semesta Ganwu kembali berkata, "Dengan berhasilnya mereka berdua menjadi lebih kuat dari para jenius yang dilatih di wilayah rahasia semesta Ganwu, hal ini sudah sangat membuktikan, bahwa mereka adalah jenius yang sesungguhnya. Terutama Rongjun yang dapat menduduki peringkat 10 teratas, dan aku sangat berharap, dia bisa masuk dan berlatih di wilayah rahasia kita. Karena di masa depan, itu akan sangat bermanfaat bagi negara kita," ucap si pemimpin negara, lalu kembali melanjutkan perkataannya. "Dan kalian bertiga, berlatihlah kembali untuk meningkatkan kekuatan kalian, karena mulai saat ini aku akan mengatur orang lain untuk melatih para jenius muda di wilayah rahasia semesta Ganwu," ucap si pemimpin negara, lalu bergegas pergi. Sesaat setelah kepergian pemimpin negara semesta Ganwu, seketika ketiga makhluk abadi itu pun menarik nafas lega. Di sisi lain, Luo Feng yang memiliki waktu 1,5 tahun sebelum diadakannya pertempuran puncak, ia pun memanfaatkan waktu tersebut untuk berlatih di ruang virtual ladang pembantaian, dan diawasi langsung oleh si iblis imut Babata. Saat itu, lawan yang disiapkan oleh Babata adalah untuk melawan Luo Feng adalah Rongjun. Di sini Bang Panjul sedikit jelaskan ulang ya, yang dimana di dalam ruang virtual ladang pembantaian, seseorang dapat berlatih dan memilih lawan sesuai dengan yang ia inginkan. Dan lawan-lawan tersebut pun memiliki kemampuan dan kekuatan yang sama persis dengan sosok aslinya. Dan jelas saja, Luo Feng yang saat itu melawan Rongjun pun harus kalah dan mati berulang kali. "Sial, sudah puluhan kali percobaan dan aku belum bisa mengalahkannya," gumam Luo Feng. Di sela itu Babata berkata, "Luo Feng, perbedaan kekuatan Rongjun dan dirimu ada pada tingkat pemahaman kalian tentang hukum asal-muasal. Yang dimana Rongjun yang telah memahami hukum asal ruang angkasa, yang ketika telah menyatu dengan domain miliknya, dapat membentuk pertahanan yang sulit untuk ditembus. Dan jika kau ingin mengalahkannya, maka kau harus berlatih dan memahami hukum asal ruang angkasa. Karena jika ini digabungkan dengan hukum asal emas yang telah kau pahami serta domain emas milikmu, maka kau akan dengan mudah mengalahkannya," ucap Babata, yang tiba-tiba mengerutkan alisnya lalu berkata, "Luo Feng, menurut perhitunganku,
dalam waktu 3 hari lagi proses klon tubuh keduamu akan sepenuhnya selesai. Dan dengan adanya klon tersebut, maka kau akan dengan mudah memahami hukum asal ruang angkasa. Karena pada dasarnya, klan Mosa adalah klan yang memahami hukum asal ruang angkasa, ucap Babata. Saat itu, setelah mengetahui bahwa proses pembentukan tubuh keduanya akan segera selesai, Luo Feng dan Babata pun bergegas meninggalkan bumi dengan tujuan planet Mars. Sesampainya di planet Mars, Luo Feng pun segera duduk bersila, diikuti dengan seluruh kesadarannya yang mulai memasuki dunia internalnya. Yang dimana dalam dunia internalnya, terdapat si monster raksasa Golden Hornet Bahenol, yang melihat ke arah telur emas yang perlahan-lahan mulai retak. Dan tepat, saat telur emas itu telah retak sepenuhnya, tampak sebuah benda hitam aneh, yang dikelilingi dengan puluhan ribu kristal. Yang dimana pada tiap kristal itu, terdapat banyak ukiran rumit, menyerupai ukiran yang ada pada tubuh Golden Hornet Behemoth. Melihat hal itu, Babata pun berkata, "Luo Feng, kristal itu adalah inti kehidupan dari klan Mosa," ucap Babata. Dan tak berselang lama, kristal tersebut kembali mengeluarkan cahaya yang terkonsentrasi, dan perlahan-lahan membentuk sebuah tubuh manusia yang menyerupai Luo Feng. Melihat hal itu, Luo Feng pun terperangah kaget dan berkata, "Babata ini, yaitu adalah tubuh klon keduamu," ucap Babata lalu kembali berkata, "Bukankah sebelumnya aku sudah memberitahukan padamu tentang klan Mosa, yang merupakan ras dengan bentuk kehidupan energi, yang dimana mereka dapat meniru semua jenis makhluk hidup yang ada di alam semesta sesuai keinginan mereka," ucap Babata. Mendengar ucapan itu, Luo Feng yang penasaran dengan kemampuan berubah bentuk yang dimiliki oleh klan Mosa pun, segera mencoba untuk menggunakan tubuh tersebut, dan mencoba berubah bentuk menjadi Rongjun. Dan alangkah kagetnya Luo Feng, saat melihat tubuh yang ia gunakan benar-benar mirip dengan Rongjun. Saat itu, banyak perubahan yang coba oleh Luo Feng, mulai menjadi Dewa Petir, Hong, si tanduk emas dan masih banyak bentuk lain yang tidak usah kita jelaskan. Karena seperti yang sudah dijelaskan oleh Babata, klan Mosa adalah ras dengan bentuk kehidupan energi yang tidak memiliki bentuk dan jiwa. Yang dimana bentuk asli mereka, hanyalah sebuah kristal hitam, yang merupakan inti kehidupan mereka. Dan karena tidak memiliki jiwa, membuat mereka sangat ditakuti oleh para pejuang pembaca roh. Karena pada dasarnya, serangan roh yang dilepaskan oleh seorang pembaca roh, tidak akan memiliki efek jika digunakan pada klan Mosa. Di sela itu Babata berkata, "Luo Feng, sebagai ras yang dijuluki dengan sebutan assassin terkuat di alam semesta, selain kemampuan dalam merubah bentuk mereka, klan Mosa juga memiliki satu teknik alami, yang dapat menciptakan beberapa klon dari tubuh mereka. Yang bahkan, seorang makhluk abadi yang berjalan di jalur pejuang energi genetik, tidak dapat membedakan asli dan palsunya klon yang diciptakan oleh klan Mosa, terkecuali seorang pembaca roh, barulah dapat memindai tubuh asli dari klan ini." Mendengar ucapan itu, Luo Feng yang telah mewarisi semua ingatan dari klan Mosa pun segera mencoba teknik tersebut. Yang dimana saat itu, tiba-tiba muncul 5 sosok Luo Feng. "Sial, teknik ini sungguh luar biasa," ucap Luo Feng, yang dengan cepat menghilangkan 4 sosok dirinya, yang merupakan klon yang telah ia ciptakan. Belum puas dengan hal itu, Luo Feng pun kembali mencoba kecepatan terbang dari klan Mosa. Dan alangkah terkejutnya Luo Feng, saat mengetahui kecepatan terbang dari klan Mosa yang sangat mengerikan, padahal saat itu, Luo Feng tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Dan bukan itu saja guys, setelah berhasil menciptakan tubuh dengan DNA dari klan Mosa, Luo Feng pun dapat merasakan dengan jelas, riak energi di alam semesta. Yang dimana riak energi ini, hanya dapat dirasakan oleh seorang pejuang yang telah memiliki pemahaman tentang hukum asal-muasal ruang angkasa. Menyadari akan hal itu, Luo Feng pun mencoba menggunakan gerakan yang pernah dilakukan oleh Rongjun. Dan lagi-lagi, alangkah terkejutnya Luo Feng saat mencoba gerakan tersebut. Yang dimana saat itu, walaupun setiap gerakan yang ia lakukan tidak sampai meninggalkan bayangan seperti yang dilakukan Rongjun, namun, kecepatan dari setiap gerakan yang ia lakukan telah mengalami peningkatan yang signifikan, hingga menyebabkan ruang sekitar tampak melengkung. Menyadari akan hal itu, Luo Feng pun bergumam, "Benar-benar kecepatan gerakan yang mengerikan. Setiap gerakan dari klan Mosa ini sudah seperti ikan di dalam air yang dapat berenang cepat," gumam Luo Feng. Mendengar ucapan itu, Babata pun berkata, "Luo Feng, klan Mosa adalah ras yang dibekali dengan pemahaman akan hukum asal-muasal ruang angkasa. Yang bahkan, jika tingkat pemahaman mereka masih sangatlah rendah,
Namun, kecepatan gerakan mereka akan sangatlah menakutkan, ucap Babata. Ya aku tahu, tapi ini sungguh terlalu gila, sahut Luo Feng, dan kembali dilanjutkan dengan Babata yang berkata. Luo Feng, bukankah sebelumnya aku sudah pernah mengatakan padamu, walaupun di alam semesta ini terdapat banyak ras dengan bentuk kehidupan berbeda, namun, satu-satunya ras yang mendapatkan reputasi dan dijuluki sebagai pembunuh terkuat di alam semesta hanyalah klan Mosa. Dan beberapa alasan mereka bisa mendapatkan julukan ini, karena selain memiliki kemampuan penyamaran yang sangat sempurna, mereka juga memiliki kecepatan gerakan yang luar biasa, baik itu menyerang ataupun gerakan menghindar yang sangat sulit diprediksi, ucap Babata. Mendengar ucapan itu, Luo Feng pun menarik nafas pelan lalu berkata, pantas saja, jika potongan kulit dari klan ini dijual dengan harga mahal. Namun sayang, dalam kompetisi pertempuran puncak yang diadakan beberapa bulan lagi, aku hanya bisa menggunakan tubuh manusia bumiku, ucap Luo Feng yang tampak tidak berdaya, saat mengingat kekalahannya. Melihat ekspresi ketidakberdayaan itu, Babata pun berkata, Luo Feng kamu jangan salah, karena setiap latihan tentang hukum asal ruang angkasa yang kamu lakukan dengan tubuh klan Mosa, itu akan memiliki manfaat bagi setiap tubuhmu, karena bagaimanapun, baik kamu, si tanduk emas ataupun tubuh klan Mosa, saling terhubung dengan satu inti kesadaran, ucap Babata. Mendengar ucapan itu, Luo Feng pun mengerutkan keningnya sembari berkata, Babata, jika demikian, berarti aku bisa menggunakan tubuh klan Mosa untuk mengambil rekening kedua yang ditinggalkan guru untukku, tanya Luo Feng. Sedikit penjelasan tentang 3 rekening yang ditinggal oleh guru besar Huyanbo. Yang dimana rekening pertama telah diambil oleh Luo Feng, tepatnya saat berhasil menerobos ke tingkat bintang. Yang dimana uang dalam rekening tersebut, telah ia gunakan untuk membeli planet bumi. Sedangkan untuk rekening kedua ini, hanya bisa digunakan oleh Luo Feng, saat kekuatannya telah berada di tingkat semesta. Dan jelas saja, karena kekuatan tubuh manusia buminya masih berada di tingkat bintang, maka satunya jalan adalah menggunakan metode penyamaran dari klan Mosa, karena saat ini, hanya tubuh klan Mosa dan si tanduk emas sajalah, yang telah berada di tingkat semesta. Dan gak mungkin kan guys, Luo Feng ngambilnya pakai tubuhnya si tanduk emas. Sedangkan untuk rekening ketiga, hanya bisa digunakan, ketika kekuatan Luo Feng telah berada di tingkat tuan domain. Nah gimana nih, apakah Luo Feng akan berhasil mendapatkan rekening kedua Huyanbo menggunakan metode penyamaran dari klan Mosa? Nantikan di pembahasan berikutnya. Akhir kata, Panjul di sini pamit, dan see you next video. 一起传授给你。启动基地防御系统。那到时候地球出。